Oke teman-teman, kali ini kita akan memperbaiki satu unit dispenser Sunken. Ini galon bawah dengan menggunakan IC cool, jadi tanpa kompresor. Dinginnya bukan menggunakan kompresor, tapi menggunakan IC cool atau peltier. Keluhannya air tidak naik. Kita coba yang bermasalah di bagian mana nih. Ini pompanya bergetar. Kita coba pasang air. Ini unitnya bergetar ya, pompanya bergetar, tapi airnya tidak naik ke atas. Kita akan buka cover belakangnya. Mungkin saya miringkan begini biar teman-teman bisa lihat. Jadi kita cukup buka about 2 biji di sini. Di sini kita lepas tisnya dulu, tis penutup tabungnya. Nah, airnya tidak naik. Apakah pelampungnya? Kita coba tes pelampungnya. Oh, ternyata pelampungnya bagus. Saat naik, pompanya berhenti. Ini airnya tidak naik. Air tidak naik, tapi bukan bermasalah di water level. Ini water levelnya. Ini tidak ada reaksi ya. Tetap juga airnya tidak keluar. Airnya keluar tuh, lihat sini. Kita coba cek pompanya dulu. Untuk pompa ini kemungkinan pompanya masuk semut ya. Kalau dilihat ada bercak kotorannya kayak seperti ini. Ini kemungkinan masuk semut. Perkiraan sih ya. Karena untuk dispenser Sunken juga atau mungkin beberapa merek lain juga, itu sering sekali pompanya di sini masuk semut. Jadi ada celah atau ada yang mengganjal di bagian karetnya, sealnya, sehingga air tidak bisa naik. Nah, di sini untuk saklar pintunya. Jadi saat pintu ditutup, saklar ini ketekan sehingga pompa bekerja. Nah, jadi untuk mau mengetahui pompanya jalan apa tidak, tinggal ditekan ini saja. Nah, ini pompanya kelihatan bergetar, cuman tidak menyedot air. Oke, kita buka pompanya dulu. Ini kita keluarkan galonnya untuk mempermudah kita pembongkaran pompanya. Untuk buka pompanya, ini kita cukup buka ininya saja. Ini bisa dibuka juga semua bautnya, bisa cuman ini dua saja. Kita buka. Nah, setelah bautnya tercabut, ini kita tarik saja. Nah, tuh kan banyak semutnya, jadi indikasi ini masuk semut. Ini banyak semut. Kita lepas ininya dulu, spinya kita tarik. Nah, kita tariknya begini. Begitu juga yang ininya. Ini spinya kita lepas dulu. Terus ini agak tekan ke dalam, tarik selangnya. Itu masih ada sisa airnya ya, itu tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, kita lepas baut ininya saja. Baut dua ini, kiri kanan.
Jadi kita tanpa melepas pompanya secara utuh, tapi kita cukup melepas untuk kepalanya saja. Nah, ini kita lepas ininya. Bautnya 2 saja yang dilepas ya. Jadi kita tanpa melepas dinamonya. Ini cara yang saya lakukan tergolong gampang. Ini belum kebuka. Nah, itu banyak semut masuk. Ini bearingnya ya. Nah, yang ini yang akan kita bersihkan. Di sini tadi banyak masuk semut di dalam, dan di dalam sini kemungkinan masuk semut juga. Ini mudah-mudahan sealnya di dalam tidak rusak ya. Mari kita bongkar dulu. Jadi kita buka kepala dari motor pumpnya atau pompanya. Ini bautnya ada 5 ya, depan belakang 5 atau atas bawah 5. Nah, mungkin teman-teman saat melakukan pembongkaran ini di dalamnya terdapat per yang terlalu halus, terlalu kecil ya. Nah, itu sebisa mungkin jangan sampai hilang, karena kalau hilang itu kita susah carinya. Kita lepas dulu. Nah, ini pernya yang kecil ya. Ini kadang sering hilang. Nah, itu di dalamnya banyak ada kayak kotoran semut. Nih. Duh, kadang masuknya di sini nih kayak begini kotorannya. Jadi ini nanti akan kita bersihkan, kita cuci saja. Cuma kita akan cabut satu persatu alatnya. Nanti kalau cendilnya bisa agak tekan putihnya dalam itu. Ini sudah terangkat, kita cabut. Ini kita cabutnya pelan-pelan saja ya, jangan sampai sobek. Nah, di dalam ini juga ada pernya lagi, jadi pelan-pelan, jangan sampai hilang pernya. Ini kita lepas dulu. Nah, untuk ini pernya nih. Ini akan kita bersihkan semua. Begitu juga dengan ini. Kita buka. Ini saya akan buka semuanya karena mau dibersihkan. Kalau dibukanya satu-satu mungkin bersihnya tidak merata ya. Nanti kalau proses pemasangannya tetap harus diingat juga posisinya, dan nanti juga saya akan ajarkan cara pemasangannya yang betul. Jadi ini kita tanpa mengganti pompanya ya, kita memperbaiki sendiri. Nah, ini ada pernya juga. Ini kita tekan naik lagi nih, tuh biar dia ngangkat. Terus kita pasang, kita cabut maksudnya. Ini lepas. Nah, ini kita lepas. Di dalamnya ada per lagi. Ini kita simpan. Ini akan kita bersihkan semua ya. Ini semuanya ini akan kita bersihkan. Tuh masih ada sisa semutnya itu. Ini kita akan bersihkan semua. Ini
Ini kalau teman-teman buka, usahakan jangan sampai ada alatnya yang hilang ya. Fatal soalnya. Nih. Oke, kita lanjut untuk membersihkan. Ini proses pembersihannya cukup mudah juga, tinggal kita celupin di air saja, pastikan kotorannya hilang dan bersih. Mau disikat-sikat juga boleh. Oke, cukup. Karena tadi kita selesai mencucinya, sekarang kita pasang satu demi satu. Ini bolak-balik bisa ya, sama saja. Tuh. Nah, untuk dalam itu, ini sisinya beda ya, atas bawah. Nah, itu ada kayak tuas di dalam. Kalau ini kan ini los ini tanpa hambatan. Kalau ini ada. Nah, di sini akan ada per nanti dalam. Kalau di sini ini los tanpa hambatan. Jadi mungkin kita pasang ini dulu. Kita pasang. Nah, ininya juga ini di dalam ya. Begini, bukan begini, tapi begini posisi ini. Bolak-balik bisa juga. Cuman ini untuk tempat bearingnya posisi di luar. Kalau begini nanti bearingnya tidak masuk. Ini kita tekan, dia masuk di sini. Jadi ini ada kepalanya, dia masuk di sini. Oke, kita pasang pernya di dalam. Terus kita pasang ini. Nah, untuk katupnya dia pakai yang ini. Kalau ini bebas juga, pilih yang mana. Nah, pemasangannya ini, karetnya itu dalam sini, jangan dibalik begini. Kalau dibalik dia nggak bisa begini, jadi dia masuk itu karetnya ke dalam ini. Nah, begini. Caranya begini. Terus kita pasang. Nah, nanti per yang dalam itu dia masuknya seperti ini. Nah, begini. Jadi dia nekan, pernya nekan ke atas. Tuh. Pastikan dia masuk. Terus ini. Kalau pernya terpasang dengan bagus, itu ininya bermain. Jadi kalau kita tekan-tekan ininya, bermain. Tekan ke bawah, dia kembali lagi. Tuh. Kalau untuk yang sisi sebelahnya, ini pakai yang ini. Jadi bedanya beda sama yang tadi ya. Beda. Tuh beda. Ini dia di sini. Atas bawah juga sama, yang penting jangan beda dengan ini.
Sudah itu kita pasang lagi nih. Nah untuk ini kita pasang juga sealnya di bagian dalam ya, jangan di luar begini. Jadi sealnya di dalam. Ada karet putihnya ini sealnya, itu dia di dalam. Nah terus ini petnya dari atas ini. Nah kita pasangnya ini kan beda. Ini yang penjualannya ada di sini, satu sebelah sini. Nah saat kalau kita pasang ini kan dia tidak bisa ini. Untuk tonjolannya dia di sebelah kanan bukan sebelah kiri, jadi kita pasang yang sebelah kiri. Ini tonjolannya ada ini. Ini yang kecil di dalam ini. Itu tempat untuk pernya. Jadi posisinya kayak begini. Jadi kita pasangnya begini. Kita paskan dia seperti ini. Nah, terus kita pasang bautnya agar pernya tidak mental keluar. Ini bautnya kita pasang. Ini kita pasang 3 saja dulu boleh. Terus sisi yang lainnya kita pasang juga. Ini kita pasang sealnya. Seal ini nih yang sering juga rusak. Kalau misalnya yang digigit semut, ini sering di sini. Di bagian sininya sering rusak. Terus kita pasang juga pernya di sebelah sini. Nah ini kita pasang lagi seperti tadi. Ini posisinya begini. Ini bisa juga posisinya dipasang seperti ini. Nah, terus kita pasang dari atas. Nah ini kita tekan-tekan dia bermain. Kalau ditekanin dia bermain. Terus kita pasang juga sebelahnya seperti tadi, karet sealnya di dalam. Terus kita pasang pernya. Lanjut kita tutup. Ini kita paskan juga ya. Nah seperti ini kita paskan juga. Terus nanti kita baut. Ini untuk bautnya dirasa-rasa saja kawannya. Kalau sudah kuat boleh, jangan dipaksa sekali, takutnya pecah nanti atau bisa dol nanti. Soalnya ini plastik bukan besi. Kalau ketahui juga ini jangan terbalik ya pemasangannya ya, untuk pemasangan selang. Di sini ada tanda panah di sini. Di sini mungkin tidak terlalu jelas ya. Nah ini ada tanda panah, berarti ini air yang keluar, air yang masuk ke atas. Kalau ini berarti yang pengisapan. Ini air keluar. Ini input, ini output. Inlet, outlet. Nah begitu juga ini. Ini ada semua. Di sini ada tandanya. Kalau terbalik, misalnya ini masuk yang ke galon, ini yang ke atas, nggak bakalan ngisap air. Soalnya kebalik. Oke, kita lanjut pemasangan di unit dispenser. Ini kita pasang grease di sini, di bearingnya, terus di sini juga sedikit. Di sini. Nah ini dia kan posisinya kayak begini, menghadap ke atas. Ini bolak-balik juga sih, cuman saya mengikuti yang aslinya tadi posisinya gini. Nah jadi kita pasangnya begini. Nah begini. Nah di sini tanda panahnya begini. Jadi pemasangannya nanti begini. Nah ini untuk outletnya, ini input.
Nah, jadi begitu ya pemasangannya ya. Ini tanda panahnya di sini. Terus kita kencangkan bautnya. Ini bautnya ada 2 ya. Kita kencangkan. Nah, ini tadi outputnya ya, ada tanda panah. Kita pasang yang selang naik ke atas. Ini tinggal ditekan ke dalam, tekan sampai dia betul-betul mepet. Kalau sudah mepet ke dalam, kita pasang spinya. Ini yang warna biru. Kita pasangnya begini di selangnya sini. Nah, begitu juga yang ini. Ini untuk pipa selang isapnya. Kita pasang sealnya juga, maksudnya spinya atau pengaitnya biar tidak mudah tercabut. Nah, sesudah itu kita jangan pasang dulu ke atas. Kita coba tes dulu. Ini kita tes dulu, kita tekan saklar di sini. Kita tes, pompanya bekerja. Itu bunyi, dia mengisap. Kita lihat atasnya. Tuh, airnya sudah keluar. Tuh, airnya sudah keluar. Nah, di dalam ini juga ada sisa-sisa semut itu masuk di dalam. Itu nanti kita bersihkan. Pakai tisu juga boleh. Tuh, pompanya bergetar ya. Ini dia menyedot air. Di sini saya selalu menggunakan air isulang. Saya tidak pernah menggunakan air keran karena takutnya nanti bakterinya masuk di sini atau kotorannya masuk sini atau terkerak airnya masuk di sini, nanti bisa-bisa selangnya tidak higienis karena ini kan untuk diminum. Jadi sebisa mungkin kita pakai air isi ulang. Kalau tidak bisa pakai galon yang pabrik punya, kita pakai yang isi ulang. Setidaknya sudah steril. Jadi kita pakai air isi ulang saja. Setidaknya sudah steril. Dan lebih baik juga buat kesehatan. Dan pengetesannya pun bisa juga kita langsung minum. Kalau air keran itu kita tidak bisa minum. Karena konsumen kasihan juga kalau misalnya kita pakai air mentah atau air keran, itu biasanya masih ada sisa di dalamnya, di dalam tabungnya, dan saat pengambilan nanti tidak lupa dibersihkan, dikeluarkan, terus sampai di rumah dipasang galon baru, itu pasti akan diminum. Itu tidak bagus buat kesehatan, kasihan juga si pemilik dispenser. Jadi kita menjaga supaya dispensernya tetap higienis, kita harus pakai air isi ulang. Ini airnya sudah keluar. Oke, kita lanjut untuk pemasangan pompanya. Caranya sangat mudah seperti yang tadi. Untuk pemasangannya ini kita tinggal masukkan ke lubang yang tadi. Untuk tuasnya di sini atau karetnya ini yang sebagai dudukannya. Terus kita baut kembali. Nah, begitu juga ya, baut bagian dalam. Oke, pemasangannya seperti itu. Selesai. Waktunya kita merapikan bagian atas. Setelah tadi kita bersihkan bagian dalamnya, kita tutup covernya, terus kita pasang kembali untuk petisnya. Tabungnya ini tetap
presisi ya, pas begitu, biar tidak mudah kotoran dari luar bisa masuk. Kita pasang penutupnya. Jangan lupa juga untuk baut pengancing covernya kita pasang yang di bagian belakang. Oke teman-teman, dispensernya sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu channelku supaya tetap berkembang, supaya saya bisa terus berbagi tentang masalah elektronik kepada teman-teman semua.